Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi meskipun di tempat yang berbeda. Kita bertemu di mata pelajaran penataan produk. Khusus di sini untuk kelas 11 kita akan membahas materi mengenai tampilan barang dalam penataan produk. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum kita belajar lebih dalam, kita perlu mengetahui dulu apakah tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini. Yang pertama, siswa atau setiap anak dapat menyusun tampilan penataan produk atau barang. Karena setiap produk yang didisplay dimanapun, di toko, di kamar, atau mungkin di tempat dimanapun, ketika anak-anak mendisplaynya secara maksimal atau optimal, maka penilaian dari siapapun yang melihat itu akan menimbulkan penilaian secara positif. Nah, disinilah nanti yang akan anak-anak praktekkan di rumah masing-masing. Anak-anak bisa mempraktekannya mungkin di kamar dengan menata kamar serapi mungkin, menata pakaian di dalam lemari, menata alat tulis dan buku-buku pelajaran. Nah, inilah nanti yang akan anak-anak lakukan di rumah. Nah, yang kedua adalah siswa atau setiap anak dapat membedakan produk food dan non-food, atau produk makanan atau yang non makanan, produk fresh atau produk-produk segar seperti es, ikan, sayuran yang biasanya dijual di supermarket atau di hypermarket yang peletakannya biasanya di display, di chiller atau di lemari pendingin. Kemudian ada fashion. Nah, ini biasanya digemari anak-anak pemasaran biasanya. Nah, fashion sendiri biasanya pendisplaynya juga jika dilakukan secara maksimal atau ada peraga seperti mannequin, anak-anak akan lebih tertarik dan menarik, bahkan pada akhirnya akan melakukan pembelian. Berikutnya adalah ATK atau alat tulis kantor. Ketika anak-anak berjalan atau mungkin berada di sebuah tempat yang di situ penuh dengan alat tulis kantor seperti di Royal ATK, anak-anak akan merasakan kenyamanan. Kenapa merasa nyaman? Pertama, karena anak-anak melihat pendisplaynya yang cukup bagus dan menarik. Yang kedua, pasti di situ ada produk yang dijual secara promo. Walau tidak semua, tetapi di situ adalah salah satu cara untuk menarik minat konsumen. Yang terakhir di sini adalah mainan. Nah, mainan di sini bukan hanya untuk anak-anak SD atau mungkin anak SMP, tetapi seperti pendisplayan di istana boneka yang biasanya disukai oleh anak-anak. Ketika itu didisplay secara maksimal, maka pendisplaynya akan menarik siapapun yang melihatnya dan pada akhirnya akan melakukan pembelian. Nah, di sini kita perlu mengerti arti atau pengertian dari supermarket. Seringkali kita tahu, biasanya supermarket itu space yang disediakan cukup besar. Nah, di sini ada pengertiannya yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Definisi supermarket atau arti supermarket adalah sebuah toko atau tempat yang menjual, di situ mendisplay barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang cukup besar, cukup banyak dan bervariasi. Nah, di sana apa yang dijual seperti makanan, minuman, buah-buahan, pakaian, peralatan rumah tangga, mainan dan sebagainya. Nah, ini biasanya dijual di supermarket. Nah, biasanya supermarket berada di kota-kota besar. Kalau biasanya untuk yang lingkup lebih kecil, biasanya kita menyebutnya minimarket. Nah, di sini ada perbedaan istilah minimarket, supermarket, hypermarket adalah di format, ukuran dan fasilitas yang diberikan. Nah, kita awali dulu dari yang pertama, yang lingkupnya lebih kecil dulu. Di sini kita bahas adalah minimarket. Seringkali yang Anda ketahui adalah seperti Mart, Alfamart dan sebagainya yang berukuran kecil. Di situ menjual kebutuhan pokok. Maka dari itu bisa diartikan juga sebagai toko convenience atau toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Seperti misalkan beras, minyak goreng, gula, kopi, teh dan sebagainya yang itu dibutuhkan setiap hari. Nah, di sini biasanya disediakan di minimarket. Gak jarang kita keluar dari rumah
kita di pinggir jalan kita seringkali menemui yang namanya minimarket. Yang ini memang menjamur sekali di kota-kota besar di Indonesia. Nah, sekarang untuk minimarket yang berukuran kecil, nah di sini ada ukurannya 100 meter persegi sampai dengan 999 meter persegi. Ini untuk minimarket. Dan biasanya kalau di negara kita di Indonesia, minimarket gak jarang itu bersebelahan. Seperti yang sering kita ketahui, kadang Indomaret dan Alfamart bersebelahan, atau kadang juga ada di seberangnya. Nah, kemudian setelah minimarket kita menuju yang kedua, supermarket berukuran sedang. Nah, di sini disebutkan 1000 meter persegi sampai dengan 4.999 meter persegi. Nah, di sini untuk supermarket ukurannya itu memang lebih besar dari minimarket. Dan yang dijual pun selain kebutuhan sehari-hari seperti convenience good, seperti beras, minyak goreng dan sebagainya tadi, di sini di supermarket biasanya juga menjual produk yang lain yang bersifat fresh, seperti misalkan buah-buahan segar. Memang ada juga satu toko yang khusus menjual buah-buahan seperti di Istana Buah. Nah, kalau di supermarket kadang bukan hanya menjual produk kebutuhan sehari-hari atau convenience good, tetapi juga menjual buah-buahan. Di sana memang tersedia buah segar, juga seperti sayuran, disediakan dengan harga yang bervariasi, dan juga disediakan promo yang cukup menarik untuk para konsumen. Nah, setelah supermarket, yang kedua tadi yang pertama minimarket, supermarket, sekarang kita beralih yang ketiga, hypermarket. Kalau hypermarket sendiri ukurannya atau space-nya lebih besar lagi dari supermarket. Ukurannya 5.000 meter persegi ke atas. Biasanya kalau kita bicara hypermarket, kita pasti akan berpikiran tempat itu cukup luas dan menyediakan produk yang cukup bermacam-macam dengan promo yang cukup menarik. Nah, memang untuk hypermarket dengan space yang cukup luas memang didesain untuk membuat konsumen tertarik dan membeli. Bukan hanya membeli produk, tetapi mereka juga bisa berjalan-jalan di area tersebut. Karena di sini memang mendesain tempat atau space konsumen merasa nyaman untuk berbelanja. Nah, ini untuk hypermarket. Seperti kalau di Malang, di kota kita tercinta, ada yang namanya hypermart, ada juga seperti Giant. Biasanya berada di mall-mall, bukan hanya di Malang, di kota-kota besar pun juga disediakan atau tersedia produk-produk di hypermarket yang cukup lengkap. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah grosir. Nah, kalau kita bicara grosir, apa yang terpikir di otak kita mesti satu, harga yang cukup relatif terjangkau atau bisa dikatakan di situ ada promo. Apalagi pembelian dalam jumlah yang cukup banyak atau cukup besar. Biasanya kalau orang pergi ke grosir, dia bukan hanya membeli satu item, tetapi dia membeli banyak sekali untuk pulang untuk dijual di tokonya sendiri. Nah, di sini untuk grosir ukuran 5.000 meter persegi ke atas. Nah, untuk grosir memang biasanya orang datang untuk membeli dan dijual lagi. Kalau ada juga yang membeli untuk dikonsumsi sendiri. Nah, barang-barang di supermarket ada pembagiannya per departemen atau pengelompokannya. Di sini dibagi menjadi 5. Kita mulai dari awal dulu, departemen food atau makanan. Departemen ini memang yang paling sering kali dicari oleh masyarakat atau konsumen. Meliputi semua makanan, khususnya makanan ringan, snack yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Bukan hanya makanan ringan saja, tetapi produk-produk makanan yang lain termasuk yang fresh seperti ikan, sayuran itu masuk di departemen food ini. Berikutnya yang BAT kedua, departemen non food, yaitu meliputi barang-barang selain makanan. Berikutnya yang C, departemen household adalah perlengkapan rumah tangga. Biasanya di sini
yang paling sering kali dicari oleh para ibu-ibu. Nah, berikutnya yang D, departemen toys atau mainan, sebuah sarana atau tempat atau barang-barang yang disediakan khusus untuk anak-anak. Bukan hanya menjual mainan saja, tetapi biasanya di sini karena spesies yang cukup lebar atau cukup luas, disediakan juga tempat untuk bermain anak-anak. Berikutnya yang E, departemen stationery atau ATK, alat tulis kantor, meliputi semua peralatan tulis dan kantor. Nah, dari semua departemen ini biasanya tersedia di hypermart atau di supermarket yang cukup besar. Meskipun di minimarket juga menyediakan semua produk yang ada di departemen ini, tetapi jumlahnya tidak cukup banyak. Seperti misalkan di Indomaret atau Alfamart yang minimarket seperti yang kecil, di sana juga disediakan peralatan tulis atau ATK, tetapi jumlahnya tidak selengkap yang seperti di Royal ATK. Misalkan juga di situ juga menjual buah-buahan, seperti kalau anak-anak sempat masuk atau belanja di Indomaret, biasanya pagi hari Mbak Thomasnya mereka motong-motong buah seperti buah semangka atau juga kadang buah durian, kemudian di wrapping rapi kemudian dijual. Nah, ada juga yang menjual buah, tetapi jumlahnya tidak cukup banyak, variannya tidak cukup banyak. Nah, juga ada juga di situ disediakan juga mainan, namun jumlahnya juga tidak cukup banyak. Nah, di sini ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Syarat penting yang dipenuhi dalam melakukan penempatan barang, bukan hanya penempatan di sebuah supermarket, minimarket atau tempat grosir, tetapi ketika kalian bisa mempraktekkan 4 hal ini di dalam minimal kamar anak-anak sendiri, kamar kalian akan tampak menarik. Nah, pendispleyan bisa dilakukan di dalam kamar, seperti pakaian, mendisplay pakaian dalam lemari, buku-buku tulis, ATK dan sebagainya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, keindahan. Sesuatu yang telah indah, menarik, siapapun akan terasa nyaman ketika melihatnya. Keindahan. Kemudian kemudahan mencari. Nah, ketika kalian meletakkan buku-buku atau mungkin alat tulis kalian di tempatnya dan ditata atau di display serapi mungkin, kalian akan memudahkan ketika mencarinya. Nah, sehingga di sini 2 poin ini saja ketika dipraktekkan oleh anak-anak di rumah, nah ini akan memudahkan kalian di dalam mencari apapun yang kalian butuhkan. Berikutnya yang ketiga adalah kemudahan menjangkau. Jangan sampai misalkan kalian mendisplay, misalkan buku pelajaran, kalian mendisplaynya atau meletakkannya di atas lemari yang cukup tinggi. Karena kalau diletakkan seperti itu akan menyulitkan kalian ketika mencarinya. Masih perlu tangga, pakai kursi dan sebagainya. Tetapi letakkan di tempat yang paling mudah dijangkau atau mudah sekali untuk dilihat. Nah, 3 poin positif ini cobalah nanti dipraktikkan. Lanjut, berikutnya yang keempat, terakhir, keamanan. Jangan sampai kalian meletakkan produk atau barang kalian itu di tempat yang sulit terjaga keamanannya. Misalkan tempat itu seringkali dimasuki oleh orang. Misalkan contoh, kadang anak-anak ada yang bukunya hilang sehingga sulit untuk belajar. Nah, 4 hal ini jika kalian lakukan minimal di dalam kamar akan membuat tempat kalian bisa belajar, untuk istirahat dalam masa pandemi ini, membuat kalian nyaman sehingga kalian tidak boring merasa di rumah. Nah, berikutnya berkaitan dengan penunjang display. Penunjang. Nah, penunjang di sini macam-macam. Di sini ada beberapa saja yang kita sebutkan. Pertama, barang dikelompokkan. Ketika kalian mendisplay buku pelajaran, maka letakkanlah buku itu di tempat yang sama. Misalkan di tempat kalian belajar, di meja belajar dan sebagainya. Jangan kalian meletakkan di tempat yang berbeda-beda, sehingga kalian akan kesulitan ketika mencarinya lagi. Yang pertama ini barang dikelompokkan. Sama halnya di minimarket, supermarket dan sebagainya.
Coba ketika kalian masuk Indomaret atau Alfamart, ketika kalian buka pintu, kalau mencari produk minuman, pandangan mata kalian pasti ke arah sebelah kiri. Departemen minuman atau drink mesti di sebelah kiri. Nah, di sini untuk produk yang sifatnya cair. Sebaliknya yang sifatnya padat atau bukan cair diletakkan di sebelah kanan. Nah, ini bisa masuk barang dikelompokkan. Berikutnya yang kedua, menata barang dalam rak. Pak, bagaimana kalau saya tidak punya rak? Meskipun tidak punya rak, ketika kalian meletakkannya rapi secara berkelompok akan memudahkan kalian untuk mencarinya lagi. Nah, karena tidak semua kamar itu ada raknya. Tidak setiap anak punya meja belajar. Nah, berikutnya pemajangan barang dengan memperhatikan FIFO, First Expired First Out. Nah, ini biasanya untuk produk berupa makanan atau minuman yang kadaluarsa pertama itu keluar pertama, yang kadaluarsa terakhir itu diletakkan paling belakang, sehingga menjaga agar tidak sampai produk itu kadaluarsa sedangkan belum sempat dikonsumsi. Sama halnya juga ketika kalian memiliki produk makanan di rumah atau mungkin diletakkan di kulkas, kalian harus memperhatikan FIFO. Nah, 1, 2, 3 di sini cukup mewakili sekali ketika kalian melakukan kegiatan pendistribusian di dalam kamar. Nah, ini ada beberapa gambar, 4 gambar yang biasanya sering kita temui di supermarket, hypermart atau mungkin grosir. Ini beberapa contoh pendistribusian ya. Yang gambar pertama, yang sebelah saya yang paling pertama, ini pendistribusian ATK. Di sini tampak sekali deretan cukup banyak bermacam-macam produk ballpoint ATK. Nah, diletakkan secara rapi, tertata sehingga memudahkan konsumen ketika akan mencari, memilih, bahkan membelinya. ATK sama kalau biasanya anak-anak memiliki yang namanya TK atau tempat pensil itu cukup bagus sekali sehingga memudahkan ketika kalian membutuhkannya. Nah, berikutnya yang di sampingnya adalah gambar-gambar beberapa fashion. Nah, di sini ada beberapa macam jenis pakaian yang biasanya sering juga ditemui di toko-toko fashion atau toko pakaian. Ada peraga yang dinamakan mannequin sehingga konsumen ketika melihat dia tertarik. Karena di sini didisplay dalam posisi tegak sehingga memudahkan untuk dilihat. Saya lanjutkan yang ketiga. Nah, di sini adalah pendistribusian peralatan rumah tangga atau household. Biasanya ibu-ibu di sini yang tertarik. Nah, di sini pendistribusiannya dilakukan secara rapi sekali. Anak bisa melakukan ini di rumah masing-masing, tepatnya di dapur. Nah, ketika masa pandemi, anak-anak bisa mempraktekannya ketika di rumah, bantu ibu di rumah, bukan hanya masak, cuci piring, tetapi pendistribusiannya, penataannya diupayakan semaksimal mungkin, serapi mungkin, sehingga memudahkan ketika mencari untuk melakukan kegiatan masak-memasak lagi. Saya lanjutkan gambar yang keempat. Di situ tampak sekali supermarket atau hypermarket yang menjual buah-buahan. Di situ tampak sekali buah-buahan yang didisplay di atas meja. Biasanya yang didisplay di tengah itu kecenderungan produk yang promo. Biasanya ada keterangan juga harga awal berapa dicoret turun menjadi sekian. Nah, ini salah satu cara agar konsumen tertarik untuk membeli. Nah, ini 4 contoh kegiatan pendistribusian. Kalian bisa melakukan contoh satu saja, bisa dilakukan di rumah, misalkan menata alat tulis di kamar, buku-buku pelajaran, kemudian peralatan yang di dapur. Yaitu ketika kalian melakukan ya, kemudian kalian video, dan itu bisa menjadi tugas ketika kalian berada di rumah.
Nah, berikutnya ada kuis atau soal yang sederhana lah. Buatlah sebuah SOP, standar operasional prosedur, atau tata urutan atau tahapan mendisplay. Produknya bebas. Misalkan ketika kalian akan mendisplay misalkan pakaian, kalian kelompokkan misalkan seragam sendiri, kaos untuk di rumah sendiri, kaos untuk keluar sendiri, kaos kaki, celana, pakaian dalam. Nah, ini kalian kelompokkan secara tidak langsung, kalian sudah melakukan departementasi produk. Sehingga kalian ketika kalian mendisplay di dalam lemari, memudahkan kalian untuk mencarinya. Nah, ini satu contoh saja SOP untuk pendisplayan produk pakaian. Bisa juga kalian mendisplay untuk yang lain, misalkan sepatu. Meskipun tidak setiap rumah memiliki rak untuk sepatu, tetapi bisa juga mendisplay untuk yang lain. Nah, untuk kegiatan di rumah, anak-anak bisa mendisplay pakaian. Yang kedua, mendisplay buku-buku pelajaran dan alat tulis, kegiatan mendisplay peralatan dapur, dan kemudian kegiatan mendisplay kamar. 4 hal ini tadi beberapa kali saya ulang. Nah, 4 hal ini bisa dilakukan di dalam rumah ketika masa pandemi. Nah, untuk pendisplayannya, produknya bebas, alat tulis kantor, makanan, non makanan, fashion, peralatan dapur. Kalian boleh memilih bebas. Nah, produknya yang ada di dalam rumah. Jadi kalian tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk, tidak perlu membeli, tetapi kalian upayakan, kalian berdayakan produk yang ada di dalam rumah. Nah, bahan-bahan lain bisa ditambahkan sendiri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap belajar meskipun di rumah, jaga kesehatan. Tetap lakukan kedisiplinan seperti di sekolah, seperti di SMK PGRI 3 Trogomas Kota Malang. Sukses dari disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dengan saya Aulia Jiana Sabila. Saya perwakilan dari siswa SMK PGRI 3 Malang. Saya jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Di sini saya akan mempraktekkan tentang standar operasional prosedur penataan produk. Oh iya, untuk kalian jangan lupa selalu melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan stay at home. Untuk penataan produk ini, kalian juga dapat melakukannya di rumah. Pertama, siapkan produk. Yang kedua, siapkan tempat untuk menata produk. Contoh seperti meja, rak, atau floor display seperti yang ada di depan saya. Setelah semua alat-alat sudah terpenuhi, yang ketiga adalah bersihkan tempat untuk mendisplay. Setelah bersih, cek expired barang ini. Pastikan merek menghadap ke depan. Setelah tertata dengan rapi, kalian juga dapat memberikan hiasan atau tulisan promo seperti setiap pembelian Sanko
2 liter bisa dapat gratis mie sedap cup rasa bakso spesial atau Milo ukuran 115 mendapatkan 2 produk. Untuk tugas kalian dapat menata produk di kamar atau di dapur seperti menata seragam di lemari, menata ATK dan buku pelajaran, atau menata produk-produk rumah tangga di dapur. Setelah mengerjakan, pastikan kalian memvideo kegiatan penataan produk ini. Jangan lupa diupload di akun Instagram kalian. Tag akun ini Ahmad_Mubarok08 dan Sarika_official. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.